Gereja Kristus Ketapang. Oh, terus pindah ke Bandung gitu? Iya. Oh, Ibu kenal nggak sama Ibu Yanti di Gereja Ketapang? Umurnya 80-an. Aduh, udah lupa ya. Saya udah hampir 50 lama tahun tinggal di Bandung. Iya. Oh, udah 50 tahun mah udah lupa dah. Ya, udah lupa. Udah ganti orang semua. Ini di Bandung di gereja mana, Bu? Sekarang di Gereja GII Hok Intong. Oh, iya. Hok Intong. Adik saya juga di Hok Intong. Yang di mana ya? Di Dago. Oh, saya mah di Gatot Subroto. Oh, lebih dekat ya, Mas Ari ya. Udah lama di Hok Intong ya? Udah. Iya. Bandung hujan terus nggak? Di Bandung, ya ada hujan, ada enggak ya. Kemarin kayaknya enggak ya. Bandung ini. Iya. Hah? Bukan. Mungkin mama mungkin. Kelompoknya kok belum kelihatan ya, Ling? Kelompokmu itu loh. Cuma 2 orang Lisna 3. Mungkin pada sibuk kali Bu pagi. Soalnya saya pagi-pagi baru kasih tahunya. Ini juga mendadak sih ya. Ini mendadak sih ngasihnya. Iya. Saya pagi baru kan bisa diatur ya. Iya, kalau mendadak begini agak susah. Kalau kita kan pengangguran, Ling ya. Iya. Nggak nganggur sih. Bapak, cuman ya masih ini bisa. Anaknya Naing, Ling. Ini yang mana? Yang mana? Gede ya. Ini Pak Tony ya. Oh, ini ya Bapak. Tony. Si Lilin mana, Lilin? Lagi berdoa. Iya.
hidup manusia itu terbatas, singkat, seperti uap yang kelihatan sebentar lalu lenyap. Demikianlah kami diingatkan betapa fananya kehidupan kami. Tapi jikalau kami selama hidup ini sudah mempunyai Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami secara pribadi, maka disitulah kami ada kekuatan. Kami terima kasih jikalau mengenang kembali almarhumah Bu Meing ya Tuhan, di mana beliau ini begitu setia mengikut Tuhan sampai Tuhan panggil dia pulang. Kadang dia sendirian Tuhan pergi ke gereja. Kesetiaannya sangat teruji Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau panggil dia pulang. Dan sekarang sudah lepaslah penderitaan dia, sakitnya dia, kesulitan dia, pergumulan dia. Dan dia dikumpulkan bersama dengan orang-orang saleh yang juga menunggu Tuhan yang bersama-sama nanti di dalam kerajaan sorga yang mulia. Makasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati acara pelepasan jenazah menuju ke Cilinting nanti sebentar. Urapi hamba-Mu Pendeta Hilton untuk menyampaikan firman. Kami berdoa Bapak supaya firman itu seperti pedang bermata dua yang bekerja, yang menembus dalam hati setiap kami semua, khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Kami teringat untuk Pak Yahya yang dalam keadaan yang masih belum sehat Tuhan. Kiranya Engkau juga tolong kasih kekuatan, kasih penghiburan. Kami juga berdoa untuk keempat anak-anaknya, untuk Saudara Denny, untuk Sally, kami juga berdoa untuk Tony, kami juga berdoa untuk Lilin ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Diana, kami berdoa untuk Denny, supaya semua keluarga ini boleh diselamatkan dan boleh mengenal kasih-Mu. Kami sungguh memohonkan Tuhan, firman-Mu itu sekali lagi bicara dan mengingatkan kami yang masih hidup dalam dunia ini, kami perlu mencari Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Tolonglah Tuhan, bukalah jalan-Mu, nyatakan belas kasih-Mu. Kami serahkan nanti juga setelah selesai kebaktian ini untuk iring-iringan jenazah ke Cilincing, Kau juga memberkati sampai di sana semua diatur Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapak, kabulkan doa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami memohon. Haleluya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Pembacaan Mazmur terambil daripada 90, Mazmur nomor 90 ayat yang pertama hingga keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada demi dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di Zoom, Mazmur 90 ini ditulis karena berdasarkan pengalaman daripada Musa. Di dalam hidupnya dia tahu bahwa hidupnya diambil daripada air, lalu akhirnya bisa dirawat dan dibesarkan di tempat istana. Lalu setelah itu dia sadar bahwa panggilan dia bukan di istana itu. Panggilan dia adalah untuk membebaskan bangsa Israel daripada penjajahan Mesir, lalu harus membawa kembali lagi ke Promised Land, tanah perjanjian yang sampai sekarang masih diributkan terus-menerus. Nah, pada waktu
ayat ini ditulis, ini suasananya pada waktu dia sudah keluar daripada Mesir di padang gurun. Dan di padang gurun itu begitu banyak suara yang memenuhi. Angin bertiup, bahkan batu-batu kecil kerikil gitu ya. Nah, pada waktu itulah dia mengatakan, Syama, Elohim Syama, begitu. Jadi Elohim Echad. Jadi disitulah ada kata yang betul-betul selalu ingatkan. Listen to me, hear my voice. Jadi bukan hear my sound, beda ya. Jadi kalau sound itu batu-batu, tapi kalau my voice berarti itu adalah suara itu pribadi yang sedang berbicara. Nah, dalam hal itulah akhirnya Musa mengeluarkan firman Tuhan yang seperti ini yang pasti dipimpin, ditolong oleh Roh Kudus sehingga dia bisa mengatakan itu. Nah, biasanya Mazmur ini karena cukup panjang, lalu biasanya dinyanyikan kalau orang-orang Israel ya. Salah satunya lagu yang diinterpretasi di Indonesia adalah gini. Tuhan kaulah tempat perteduhan, bagi kami turun temurun, sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya kaulah Allah. Jadi Musa pada waktu berdiri dan berkata yang seperti demikian, lalu umat atau bangsa Israel lalu menyambut bahwa diingatkan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami dari kekekalan masa lalu, sekarang dan yang akan datang adalah Engkau ya Allah, satu-satunya. Bahkan bumi sebelum dilahirkan, bumi yang diperanakan itu sudah menunjukkan bahwa adanya satu pribadi, yaitu Allah yang sejati. Maka dia bilang Elohim Echad, satu-satunya yang harusnya kita sujud dan menyembah gitu. Maka respon daripada bangsa Israel juga mereka dengan suara yang kurang lebih 2 jutaan orang diperkirakan pada waktu Tuhan kaulah tempat perteduhan, bagi kami turun temurun, sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya kaulah Allah. Berarti sini Bapak Ibu, saudara-saudara kita diingatkan ada Tuhan. Maka kita kalau di rumah duka diingatkan tentang apa? Kematian, ya. Tetapi percayalah, kematian ini hanya sementara, karena sebelumnya Tuhan yang Maha Kasih itu memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang rela datang mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga. Lalu dia menunjukkan kepada orang banyak di situ bahwa Allah mengasihi, percaya kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Karena ada apa? Roh Kudus yang menghibur, yang meneguhkan, yang menguatkan, mengadvokasi kita, mengencourage kita. Sehingga sekarang di masa-masa penantian ini kita bisa melihat itu amal dalam kehidupan saya dan Bapak. Maka di sini dikatakan kalau kita sudah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus itu, maka kita tidak akan takut pada saat nanti proses kremasi mengembalikan manusia kepada debu, karena kau kembalikan manusia pada debu, gitu ya. Jadi memang kita from dust to the dust, from ash to the ash. Kita memang dari debu yang tanah, gitu ya. Dan kita akan kembali, tetapi ada roh yang dihembuskan nafas itulah yang kembali kepada Tuhan. Jadi inilah yang menjadi bagian daripada kita. Maka dibilang kembalilah hai anak-anak manusia. Karena apa? Di mata Tuhan 1000 tahun itu cuma 1 hari, gitu ya. Kata gini, seringkali di dalam hidup kita yang sama ini, kita menghabiskan hidup kita, pikiran kita semuanya untuk hal-hal yang fana. Tetapi justru firman Tuhan ini kita diingatkan, seberapa sih kuatnya kamu? Ya, kayak mama ini 80 tahun gitu ya.
kuat. Terus kalau kuat juga berapa? Nah, di Mazmur 90 diingatkan, kita paling 70, kalau kuat juga 80, berarti kalau udah 90, ya udah, bonus itu. Begitu ya. Tapi toh, kelebihannya apa? Susah payah kita. Nah, berapa kita menghabiskan hidup kita untuk hal-hal yang sementara? Padahal Tuhan sudah siapkan untuk hal yang bersifat kekal, abadi, dan selama-lamanya. Nah, inilah yang kita diingatkan kembali, bahwa kita jangan seperti itu. Jangan seperti orang-orang dunia, maka mereka demi harta benda mereka habiskan duitnya saat banyak-banyaknya, lalu juga mereka poya-poya seperti itu karena mereka bilang habis itu selesai. Oh enggak, mereka akan bertanggung jawab karena berkat yang daripada Tuhan, dia perlu bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sudahkah kita juga mempertanggung jawab setiap rupiah yang Tuhan percayakan kepada kita semua? Maka kita juga diingatkan berapa banyak waktu yang kita diberikan kepada kita oleh Tuhan. Sehari 24 jam. Kenapa ada orang yang begitu sukses, begitu berhasil? Karena dia bisa memanfaatkan 24 jam sehari itu. Tetapi betapa banyak orang-orang yang namanya pengangguran, itu banyak menghabiskan waktunya tidak lakukan apa-apa. Ya, tidak produktif sama sekali, bahkan menghancurkan orang-orang yang lain. Maka di sini juga sedang dipertanyakan kepada saya dan Bapak Ibu yang ada di sini dan yang ada di sini. Seberapa banyak waktu yang Tuhan berikan kepada saya? Waktu 24 jam sehari itu mengalir kemana? Itu dipertanyakan. Ya. Berapa banyak pikiran kita, perbuatan kita juga yang kita perlu menjawabkan kepada Tuhan. Karena apa? Oh, selama-lamanya di dunia ini juga akan berlalu seperti giliran jaga di waktu malam. Bapak Ibu, saya pas waktu selidikin kaget juga. Karena apa? Saya terbiasa dengan Indonesia, jaga malam itu biasanya kan 3 shift ya, 8 jam. Mereka cuma 3 jam loh. Ya, orang-orang Israel itu tugasnya gantiannya setiap 3 jam. Begitu. Jadi betapa lebih singkatnya lagi gitu ya. Hidup ini ternyata seperti di kitab Yakobus, hidup manusia itu seperti watch yang sebentar kelihatan, habis itu hilang lenyap. Itu menjadi satu gambaran. Berarti betapa kita harus bijaksananya. Maka di Mazmur 90, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Betapa luar biasanya ayat demi ayat ini kalau kita baca dan telusuri. Dan ini menjadi ayat kita ya dalam perjalanan kita nanti dari Husada menuju Krematorium Cilincing, dan kita akan kumpulkan lagi firman Tuhan ini. Mari sekarang kita saatnya juga mengenang daripada almarhumah ya. Tadi pagi saya kirim ke Pak Beni ya satu lagu di doa ibu. Saya yakin dan percaya almarhumah ini adalah kekasih Tuhan, maka dia selalu dekat sama Tuhan. Lalu dia cerita kepada Tuhan ya tentang anak-anaknya, tentang menantunya, tentang cucu-cucu. Ya, ini menjadi satu bagian kita belajar mengenang kebaikan-kebaikan daripada almarhum. Di waktu masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa ku kenal, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku. Dengar, ada namaku disebut. Seringlah ini
Dikala hidup mendesak dan nyarisku sesak, melintas gambar ibuku sewaktu berteduh. Kembali sayupku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenal. Kelak di sana kami pun bersama berteduh, memuji Tuhan yang dengar, namaku disebut. Di doa ibu, di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ada namaku disebut. Kita akan doa. Apakah di situ ada penginjil Vivi-nya? Betul ya? Ibu Vivi ada di situ kan? Ada. Ada ya? Tolong pimpin Ibu penginjil Vivi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Terima kasih karena Ibu Meing almarhum sudah menjadi seorang ibu yang begitu mengasihi Tuhan, begitu percaya kepada Tuhan, begitu mengasihi keluarga, mengasihi anak, suami, dan seluruh saudara. Juga ibu yang setia dalam mengasihi Tuhan, setia beribadah, setia melayani. Kami mau bersyukur Tuhan untuk teladan yang telah diberikannya. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus bekerja melalui teladan itu, diingat oleh seluruh keluarga besar, sehingga mereka pun boleh mengikuti teladan itu dan mempermuliakan Engkau sepanjang hidup mereka. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus menguatkan, menghiburkan keluarga. Tuhan pimpin mereka, Tuhan sertai mereka, bawa mereka juga untuk hidup dalam takut akan Engkau dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah itu sungguh-sungguh menguatkan seluruh keluarga. Dan kami menyerahkan seluruh perjalanan nanti ke Cilincing dan semua ibadah kremasi juga berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Inilah waktu terakhir kami bersama dengan almarhum, tetapi secara rohani kami mengalami dan meyakini bahwa dia bersama dengan Bapa di surga, karena iman percaya yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Sekarang kita akan siap-siap sidang perkabungan. Di dunia ini tidak ada negeri yang kekal bagi kita, tetapi kita mencari negeri yang bakar. Karena itu baiklah kita berangkat sekarang membawa kekasih Tuhan dan kekasih kita ini ke tempat perhentiannya, mengalami proses pengabuan, yaitu di Cilincing, dan ibadah akan dilanjutkan di sana.
Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kita saat ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Ibadah saat ini sementara selesai dan saya persilakan untuk manajemen Tabita, dipersilakan Bu. Lightingnya ini nggak ada lagi. Iya, betul. Kita foto bareng-bareng. Sebelum kita berangkat, atas nama keluarga Gereja Tabita kami mengucapkan turut berbela-sungkawa Tuhan juga karena kami terus memberkati kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berterima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Wilson dari Gereja Kristus Ketapang beserta dengan tim dari gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Kita menghangatkan almarhum ke krematorium Cilincing bagi Bapak Ibu yang membawakan darah anak mati namun belum ditekankan stiker ada yang meninggal. Mohon menghubungi kami agar kami bisa mendapatkan stiker di mobil Bapak Ibu sekalian dengan melampirkan strip parkir atau parkir parkirnya. Rute yang akan kita tuju dari rumah duka ini kita ke kiri, pintu air kita ke kiri, lurus Mangga 2, di perempatan Ancol kita ke kanan arah Tanjung Priuk. Lalu nanti kita melewati terminal Tanjung Priuk, melewati Jalan Enggano kita akan ke kiri, pelabuhan Tanjung Priuk, nanti kita akan masuk ke Jalan Cilincing Raya, lalu Jalan Cilincing Lama, kurang lebih 1 kilometer kita akan ke kiri ke krematorium Cilincing. Dimohon untuk menyalakan lampu hadap dalam tanda yang ringan, dimohon juga untuk memerhatikan barang bawaannya agar tidak tertinggal di dalam ruangan. Diperhatikan dengan serius protokol kesehatan baik di rumah duka maupun di krematorium. Kiranya Tuhan Yesus Ada kemarin kan ada kabarnya baik-baik aja. Oh, Aliang Lung kayaknya. Kita pergi ya. Boleh. Geser aja, geser. Bentar ya. Ini boleh jalan.
Kalau buka masker jangan ada yang ngomong ya. Kalau sudah buka, tahan napas dulu. Pokoknya jangan ngomong deh. Ya. Siap yang bawa itu foto, bawa itu nanti. Keluarga yang mau ikut dulu boleh dipersilakan. Kita jangan terburu-buru. Suaranya jangan fotonya juga kalinya ada. Berjajar dulu, boleh agak merapat sedikit, kita lihat ke kamera dengan berbadan. Selanjutnya kita akan mengantarkan peti jenazah ke kabin jenazah. Kemudian dari 2 menit dari belakang. Kita melakukan perjalanannya mengantarkan peti jenazah. Pelan-pelan sebagai penghormatan terakhir. Jun, kita santai dong.